Yang kita mesti lihat bagaimana ketika kita menerima kebenaran, kita mesti cius, kita mesti serius, kita mesti sungguh-sungguh dalam posisi reseptif, dalam posisi yang siap menerima haus dan lapar, dan itu seperti kayak kalau kita bayangin udah haus nggak berhari-hari, makanya seperti rusa yang haus ya, rindu akan sungainya. Jadi kita mesti mengerti bahwa Tuhan mau kita meresponi firman Tuhan itu segitu hausnya, seperti kita udah nggak, kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan. Orang-orang Majus ini bela-belain. Ya, kalau dibilang itu mereka jalannya jauh sekali, bukan bicara cuman dari mana, tapi mereka beribu-ribu kilometer. Jadi mereka itu berbela-belain. Jadi saya ingin kita mengerti bagaimana respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah hormat dan percaya sungguh-sungguh, serius. Jadi ini yang akan menentukan, karena setiap kebenaran itu hadir, maka akan ada konsekuensi. Either mau serius, mau menanggapnya biasa-biasa, atau apapun, nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi. Tetapi respon kita kepada kebenaran ketika hadir dalam kehidupan kita, ibadah, dengar firman, maka itu menjadi momen yang penting ke depannya. Nah, saya ingin kita sama seperti orang Majus. Ketika dia meresponi kebenaran, mereka langsung sujud menyembah, penuh sukacita, excited, dan mereka penuh dengan sukacita, dan nanti kita ngomongin mereka membawa persembahan. Jadi, ini yang mesti kita latih gitu ya. Respon kita terhadap kebenaran jangan anggap biasa. Nah ya, ini mungkin sampai bisa jadi terekspresi di dalam wajah ataupun sikap ketika sudah di gereja ya. Di gereja kayak flat-flat kayak gitu. Saya ingin kita enggak, gue orangnya kayak gini, tapi ya gue sebenarnya serius. Kita hari ini kita mau belak-belakan gitu ya. Come on. Kalau kita misalnya sekarang saya kasih hadiah voucher dari MNC gitu ya, voucher 500.000, kita excited. Mau orangnya kayak pendiam-pendiam, tetap aja kan semeringah ya kan. Jadi jangan kita biasakan untuk dibuai oleh emosi. Kita pikir bahwa no, kayaknya saya sebenarnya serius sih, tapi no. Kita mesti seperti belajar dari orang Majus ini, ada effort. Jadi nggak bisa kalau kita bilang bahwa kita respon pada kebenaran kita, sebenarnya gue serius, tapi harus akan ada termuncul dalam body language kita, dari senyum mata kita, dari action kita, itu harus ngikut. Jadi karena tesnya gampang gitu kan. Kita kasih aja orang yang mau, yang katanya pendiam mau apa, dikasih 51M juga pasti akan lompat. Jadi kita jangan biasakan kita terbius ataupun dikamuflas oleh kedagingan dan bilang no kayaknya gue mesti jaga wibawa. No, come on. Mari hari ini kita ketika dengar firman Tuhan responsif. You say amin. Saya ketika dengar firman Tuhan saya akan amin dengan keras gitu ya. Peduli gitu loh. Kenapa? Kalau kebenaran firman Tuhan itu masuk dan landed dalam kehidupan kita, kita yang diberkati. Emang kalau kita nggak diberkati, kalau kita nggak responsif ya, kalau kita nggak responsif terhadap firman Tuhan, nggak respect, nggak sungguh-sungguh, tidak serius menanggap seperti haus dan menunggu-nunggu itu yang akan mengubahkan hidup saya, maka kalau kita nggak mengalami terobosan, nggak mengalami berkat apapun bersama Tuhan, emang orang akan bantu kita. Emang dia akan tanggung jawab. Siapa yang kemarin ngomongin, ngegosipin bahwa lu kayaknya ini ngapain sih lo, kayaknya heboh banget gitu dengar firman Tuhan. No, you gotta excited. Latih diri kita untuk to be excited with firman Tuhan. Latih diri kita, jangan dibuai oleh kedagingan ataupun emosi di dalam pikiran kita yang berkata kayaknya biasa-biasa aja deh lo. Kita bisa nggak biasa-biasa aja tuh kalau kita dapat hadiah. Jadi kita mesti bongkar gitu ya, bongkar ini selubung di dalam pikiran kita bahwa segala kejawian ya, kejagawibawaan, kita harus benar-benar firman Tuhan ini benar-benar responsif, kita menerimanya, menangkapnya, haus dan apa seperti orang Majus ini, bela-belain. Jalan berkilo-kilometer, lihat bintang dan datang, dan ketika datang responnya terhadap kebenaran adalah sujud menyembah, bersukacita sujud menyembah, dan mereka mempersembahkan. Jadi all out. Jadi saya ingin kita melatih diri kita ketika dengar firman Tuhan, menyikapi kebenaran itu serius gitu loh. Jadi jangan kita anggap biasa. Ini akan mengubahkan. Saya serius banget. Excited gitu loh. Waktu dengar firman Tuhan, mungkin saya agak-agak keringat berkening karena kayak mau nangkap gitu. Saudara siap? Saya tahu tiap orang berbeda-beda, tetapi
setiap orang jangan juga terbiasa menutupi dengan pikiran bahwa nah, gue sebenarnya serius, tapi ya gitulah gue orangnya kan memang kayak gitu. Ayolah, hari ini kita mau serius dengan firman Tuhan, kita melatih diri kita responsif to the word of God. Karena apa? Konsekuensinya itu langsung ketika kita diperhadapkan kepada kebenaran, maka langsung responnya, konsekuensinya itu muncul. Apakah kita serius, apa kita anggap biasa, itu akan muncul. Jadi hari ini saya ingin teman-teman be excited dan serius dengan firman Tuhan, dengan haus dan lapar, dan jangan lepaskan jaga wibawa ya. Gue nggak mau kelihatan aja nanti ya itu. Karena kita mesti be responsif, ekspresif gitu ya, menerima firman Tuhan, karena itu adalah kehausan yang termuncul dan menjadi, karena apa? Firman Tuhannya sama. Kita dengar firman Tuhan sama. Semua di gereja 20.000 orang misalnya datang di stadion, terima firman sama. Tetapi pulang beda-beda. Kenapa? Tergantung bawa kontainernya, bawa tampungannya itu seberapa. Kalau kita udah seperti orang lapar, nggak makan berhari-hari, maka kita punya daya tampung besar. Begitu firman Tuhan itu jatuh kecil, di grabs langsung, itu benar-benar menjadi kekuatan yang besar, dan itu makanan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saya ingin kita, orang-orang di China, mereka terima firman Tuhan mungkin sobekan saja, tapi karena dalam kehausan yang sedemikian, satu firman itu benar-benar kokoh dalam kehidupan mereka, berakar, berdasar, dan itu membuat mereka kuat. Nah, saya ingin kita melatih kelaparan sedemikian, seperti rusa yang haus dan rindu akan sungai. Jadi seperti kehausan seperti demikian yang akan menentukan kita seberapa kita akan mengalami dampak dari firman Tuhan. Hari ini saya ingin kita hunger, kita lapar dan haus, dan amin. Kalau kita ekspresikan amin, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Jadi jangan, oh nggak enak nih kalau ada opung, ada om, ada tante. Jadi saya nggak enak ngomong. Saudara, emang kalau kita nggak diberkati, ada orang yang akan nolong kita? No, we have responsibility to our own dengan hidup kita. Jadi jangan kita dibelenggu dengan hal-hal demikian sehingga kita nggak bisa responsif. Ya kan? Saya tahu mungkin bisa kita bahas secara psikologinya segala macam, tapi hari ini mari kita terima kebenaran firman Tuhan seperti orang Majus ini. Mereka responsif banget. Begitu melihat kebenaran, mereka sukacita, mereka langsung sujud menyembah. Responnya itu loh. Jadi ada kebenaran itu benar-benar berdampak dalam kehidupan mereka. Sampai mereka sedemikian. Jadi saya ingin kita melatih diri kita. Saya terima kasih teman-teman yang bersetia di dalam setiap ibadah Jumat kita. Kadang-kadang orang anggap, ya firman, oke. Saya ingin kita serius gitu ya. Firman Tuhan itu karena apa? Dia berdampak. Firman Tuhan itu, kebenaran itu memerdekakan. Sifatnya kebenaran itu ya kita udah dengar dari segala angle bahwa kebenaran itu memerdekakan, bahwa kebenaran itu adalah kehidupan. Jadi bayangin kita menerima kehidupan, betapa fuel kita punya energi kehidupan, betapa kita punya kekuatan dalam kehidupan kita itu terbangkitkan di dalamnya. Jadi saya ingin kita serius dengan firman Tuhan, dengan lapar dan haus, dan jangan tertutupi ya. Apakah kita mau coba tutupi dengan defense daripada diri pribadi kita gitu ya. Kita jadi nggak enak nih nanti malam-malam ini. Saudara, lepaskan dirimu. Karena apa? Sejauh kita menangkap dari firman Tuhan, sejauh kita mengabsorb, itu yang akan jadi. Itu yang akan jadi kekuatan. Itu akan berdampak dan menjadi benih. Karena namanya benih ya kan. Benih itu sekarang seberapa nanam ya kan, kita tahu ada benih yang jatuh dalam duri, ada yang jatuh di batu. Nah, kita mau pastikan kita dijatuh di tanah baik nih. Karena apa? Tanah yang udah nunggu-nunggu, udah berharap dan percaya. Nah, itu pertama ya, kita hormati dan percaya. Kita lanjut lagi. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apa yang harus kita, jangan ragu ya kan, berkaitan dengan tadi, hormati, percaya, jangan ragu. Nah, ini kayak kita lihat dalam Roma 4:20-21, ketika Abraham terhadap janji Allah, cius banget dia. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi harus pede di depan Tuhan. Percaya. Wah, ini terjadi. Tuhan bilang, aku diberkati, aku sehat, aku percaya. Terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan. Jadi
konsep pikiran kita adalah karena penuh keyakinan, kita tahu banget bahwa Allah sang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, jadi kita pengen gini, kebenaran itu datang ke dalam kehidupan kita. Tetapi titik kebenaran itu kemudian jadi bagian kita, ini tergantung dari respon seperti Abraham ini. Maka dikatakan karena itu hal itu diperhitungkan terhadapnya sebagai kebenaran. Jadi kebenaran kita terima. Semua orang di ibadah seperti ini, hari ini, semua di Zoom, terima kebenaran. Tetapi apakah kebenaran ini landed, jadi daging, di dalam kehidupan masing-masing, beda-beda ini, itu tergantung daripada seperti Abraham ini. Ketika dia menganggap itu sungguh-sungguh yakin bahwa Allah sungguh sanggup menjaga, menggenapi, melaksanakan apa yang dia telah katakan, maka sejauh itulah kebenaran itu jadi bagian kita. Bukan lagi dari luar, bukan kebenaran yang kita terima broadcast, tetapi ini sekarang resipiennya. Seberapa resipiennya itu tergantung kita punya sikap seperti Abraham tadi nih. Nggak bimbang, pede abis, Tuhan sanggup melakukan apa yang dilakukan. Pokoknya firman Tuhan bilang, aku mengampuni, Tuhan bilang, aku diberdekakan dan Tuhan akan bukakan pintu-pintu. Aku percaya deh. Walaupun dagingku nolak, argue, pikiran kita, logika kita, matematika kita yang jago, finance kita yang orang finance. Saya juga ada tahu finance, tapi ketika firman Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu rumah misalnya gitu kan. Saya mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan, nggak mau ngitung-ngitung. Kok kayaknya lihat dompet, kayaknya nggak ada hubungannya nih, kayaknya nggak ada bayangannya. Tapi udah pokoknya terima aja. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah sanggup melakukan apa yang Kau janjikan. Jadi sikap kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang Dia janjikan, ini menjadi kebenaran yang tadi kita terima, yang tadinya adalah datang kehidupan kita, sekarang jadi daging. Jadi kita mau bicara seberapa kita mau jadikan kebenaran itu jadi daging dalam kehidupan kita. Nah, ini respon. Jadi, firman Tuhan broadcast every day, gak pernah berhenti. Semua firman itu terus di broadcast ataupun dilepaskan dari surga. Kita mendengar lewat jalurnya macam-macam ya, firman, pujian, lewat kesaksian, lewat khotbah, ya, media mana-mana pun juga. Tetapi sekarang yang kita concern adalah kitanya bagaimana, respon kitanya bagaimana. Sejauh kita merespon seperti yang Abraham tadi, nggak bimbang dan ragu, percaya. Makanya orang-orang Majus itu percaya banget bahwa Yesus itu, karena mereka udah dengar, saking percayanya mereka menyembah. Saudara bisa bayangin, itu yang dilihat itu adalah bayi. Jadi bukan datang kan, kalau kita bayangin bahwa yang datang di kandang itu adalah raja pakai mahkota. Kalau dia bentuknya mahkota, kemudian dia bow down, itu kita bisa ngerti jalan keluarnya, jalan pikirannya. Tetapi ini bentuk bayi, tapi mereka bisa meresponinya dengan sebegitu hormat, menyembah kepada bayi. Kalau lihat video pada saat itu, kalau foto Instagramnya pada saat itu, gak lucu gitu kan. Orang-orang dewasa, tua-tua, kayaknya serius, ahli-ahli agama, ya pokoknya ahli-ahli ramal, ya kan. Tapi kemudian mereka pakai baju yang serius, dan kemudian mereka menyembah. Fotonya nggak lucu. Kita sekarang melihatnya udah ngerti. Tetapi pada saat itu kalau difoto, diposting, itu aneh. Kok bayi disembah? Nah, tapi itulah seberapa nanti kita akan lihat cara berpikir yang kita mesti bangun ketika melek firman Tuhan, supaya kita bisa absorb semaksimal mungkin. Nanti kita ngomongin cara berpikirnya. Tapi inilah, jangan ragu. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan firman-Nya. Walaupun kata orang, walaupun logika kita belum masuk. Bagaimana nih saya ngelihat, kayaknya nggak ada jantungan. Kayaknya saya percaya Tuhan akan pulihkan hubungan. Tapi saya nggak ngelihat, makin hari kayaknya saya lihat nih keadaan hari ini, jam ini, hubungan itu malah buruk. Saya barusan di WA, ya kan? Dijelekin, ya apapun. Tapi kita mau melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan segala apa yang dia kerjakan, dia firmankan. Jadi kita dalam posisi pede aja. Amin, percaya. Walaupun otak berputar, langsung mau nentang, tapi sikap kita harus terima. Terima, pokoknya. Percaya bahwa Allah sanggup lakukan segala perkara. Lakukan yang tidak ada, jadi ada. Itulah yang menjadikan kita jadi diperhitungkan kepadanya jadi daging sebagai benar. Jadi saya ingin kita sampai landed kepada supaya firman Tuhan itu bukan sekedar firman datang, tapi diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Di mana ketika kita meresponnya dengan penuh percaya, tidak ragu,
penuh hormat bahwa Allah itu sanggup melakukan segala apa yang dia lakukan, maka sikap itulah yang membuat firman itu landed jadi iman, jadi kebenaran. Ini multi angle kita ngelihatnya, tapi itu jadi daging. Firman jadi daging itu di mana? Ketika kita meresponi firman sebagaimana seharusnya, yaitu kita percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu maha ada, Allah itu maha kuasa. Nah, di titik penerimaan, kepercayaan, background, cara berpikir seperti itulah, kebenaran itu jadi landed, jadi bagi. Akhirnya kebenaran yang tadinya terima semua 2.000 orang di dalam ibadat KKR, tetapi orang-orang yang dengan kehausan sedemikian, itu telah menjadikan kebenaran itu landed, jadi iman yang kokoh. Itu bisa jadi kesembuhan, jalan keluar, tuntunan Tuhan yang ada dalam kehidupan dia. Amin. Nah, itu yang kita mesti bayangkan. Nah, kita lihat lagi bagaimana, apa yang harus kita sikapi di dalam. Nah, kita lihat lagi di dalam apa yang terkandung dalam menghormati. Ketika kita meresponi firman Tuhan dengan hormat, jangan ragu, kan tadi kan, jangan ragu. Nah, saya mau ngasih gambaran satu lagi, jangan ragu dan jangan matikan. Ini sikap yang di Herodes sama-sama dengar nih. Dia kan pakai orang Majus kan, pura-pura dia. Orang Majus, kemana sih? Coba tolong lihat ya. Padahal dia mau nitip supaya orang Majus itu cari tahu. Dia tahu orang Majus ini punya pengetahuan kebenaran yang baik, sehingga dia minta supaya dicariin. Supaya dia nanti kalau ketemu bukan niatnya untuk ketemu nyembah, dia mau bunuh. Karena ini akan mengacaukan tahta dia. Ya, di kerajaan pada saat itu, di pusat pemerintahan Israel, di Yerusalem. Jadi dia punya melihat kebenaran sama kebenaran, tapi dia punya sikap mau mematikan. Nah, saya mau ngajak lagi satu, lihat bagaimana apa yang terjadi dengan waktu Yusuf menerima mimpi, ya kan, kita tahu. Tetapi ini respon kakak beradiknya ketika dia disuruh bapaknya kunjungi kakak-kakaknya di ladang. Maka Kejadian 37 ayat 19-20 bilang gini, kata mereka kepada seorang kepada yang lain, kakak beradiknya ini, kakak-kakaknya Yusuf, lihat tukang mimpi kita itu datang, lihat orang yang menerima kebenaran, ya kan? Dia tuh menerima kebenaran firman Tuhan ataupun janji Tuhan, mimpi. Sekarang marilah kita bunuh dia, kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, ini sikap yang kita harus correlated dengan hormati. Jangan ragukan, jangan matikan. Jangan kita matikan kebenaran firman Tuhan. Nggak mungkin lah itu. Kalau itu mungkin buat Pak Kris, mungkin Bu Tina, oke. Tapi saya jauh lah, saya nggak pernah ke gereja. Ini yang kayak gini, dakwaan seperti inilah yang tone down, menurunkan bobot dari kebenaran firman Tuhan yang seharusnya jadi daging. Menjadi kebenaran yang diperhitungkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita punya sikap yang seperti kakak-kakak Yusuf, makanya kakak-kakak Yusuf tidak bisa mencapai maksimal kehidupan mereka. Karena mereka mempunyai sikap membunuh, maka akan mencobai, kan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Jangan kita ragukan firman Tuhan. Saya ingin teman-teman semua kita absorb kebenaran firman Tuhan ini, memerdekakan, haus, lapar, dan eat it, makan. Terima, kayak kita makan obat antibiotik sekarang, makannya terima nih, makan kita, nggak ngerti, belum ngerti, tetapi percaya bahwa ini Allah sanggup melaksanakan apa yang dia janjikan. Allah sanggup, kebenaran firman Tuhannya ini adalah sovereign will of God. Kita terima. Jadi ini yang menjadi dengan daging. Jadi ini yang hormat dan percaya kepada Tuhan ini di dalamnya mengandung jangan ragu, jangan matikan. Kita jangan sampai kayak orang-orang kakak Yusuf nih. Ya, kita matikan. Nah, ini berlaku juga kepada orang kalau kita anak kita mimpi, teman kita, Tuhan aku percaya Tuhan akan pulihkan. Jangan ada di antara kita yang menjadi, ya nanti kita lihat ya, poin ke berikutnya. Nah, ini yang ke berikutnya, konsekuensinya. Jadi waktu kita bicara hormat percaya, kita harus mengerti bahwa waktu kebenaran itu datang, waktu kita firman Tuhan itu datang, maka kita responnya orang-orang Majus itu bersuka cita, memuji, menyembah, dan kemudian dia memberikan persembahan. Jadi di dalam hormat itu, kita nggak bisa kayak seperti kemarin Pak Timotius menyampaikan, ada penderitaan ya. Jadi ketika kita menerima kebenaran, kita harus mengerti, menempel dengan yang namanya respon kebenaran tadi, bahwa kita menyembah, mengagungkan, pasti ada konsekuensi kita memberi. Itu yang kita mesti ngerti. Jadi nggak bisa kebenaran kita terima, pasti ada konsekuensi melepas memberi.
Nah, tadi kita bicarakan bagaimana kita harus memberi pengertian kita, bahkan yang kita rasa mungkin kita tahu financial, kita pikir nggak mungkin. Kita yang tahu tentang hubungan, tentang kedokteran, kita yang tahu barusan laporan kedokterannya, tapi sekarang kita mau terima kebenaran yang memerdekakan oleh bilur-bilurnya, kamu disembuhkan. Maka kita harus menyerahkan ke understanding kita ini, melepaskan, memberi. Inilah yang dibilang mur, emas, kemenyan, dan mur. Direpresentasikan dengan, jadi waktu kebenaran datang dalam kehidupan kita, konsekuensinya pasti kita harus melepas, ya kan? Kita harus rela melakukannya, menerimanya. Nah, beberapa hal yang yang banyak hal akan berkaitan adalah menyerahkan cara pikir kita. Kita harus lempar di altar. Karena kita tadinya mungkin pengertian bahwa kalau yang namanya diberkati itu begini-begini. Kalau yang namanya orang mau dihitung berarti harus perkara-perkara besar. Nah, firman Tuhan bilang, setiap ada perkara kecil akan diberikan percaya besar. Setiap ada akan diberikan hal-hal besar. Maka kan itu langsung bertentangan dengan kita punya pikiran. Di sini kan kita mengertinya bahwa kalau udah mau hal besar ya berarti kita lakukan hal-hal yang besar. Nah, kita mau terima kebenaran bahwa kebenaran itu adalah setiap ada perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara besar. Nah, pada saat kita menerima kebenaran itu, maka kita harus mengeluarkan kantong anggur yang lama. Kita cara berpikir yang lama harus dikeluarkan. Jadi harus dipersembahkan di altar. Inilah persembahan tubuh, ya kan? Ini kan dikatakan, inilah ibadah yang sejati di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya kan? Ketika kita menerima kebenaran, maka inilah ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh. Tubuh ini bicara pengertian, keegoan kita harus serahkan, pikiran kita, keinginan kita, ya kan? Kita pengennya waktu kita menerima kebenaran, ampuni, maka keinginan kita balas dendam, kita harus serahkan di altar. Kita harus responi kebenaran firman Tuhan yang masuk, yang akan jadi kebenaran, maka dengan cara menyerahkan, memberi. Jadi, konsekuensi kebenaran waktu hadir dalam kehidupan kita, dia harus disertai dengan penyerahan. Apa yang ada dalam diri kita yang bertentangan dengan itu harus diserahkan. Nggak bisa dikoleksi bareng-bareng. Oke, saya terima kebenaran ya, ini ya, mengampuni, tetapi aku masih tetap benci. Aku mau keep, nggak bisa. Maka nggak jadi daging. Firman Tuhan itu nggak jadi kebenaran yang diperhitungkan. Tidak jadi daging. Karena apa? Dia attach dengan itu, dia akan menyertai dengan itu adalah harus diserahkan. Ada pemberian. Nah, jadi kita mesti mengerti, waktu kita menghormati firman Tuhan itu, responnya itu ketika haus dan lapar, maka at the same time, understanding kita, keinginan daging kita, ketika Tuhan bilang, bersyukurlah, keinginan kita untuk ngeluh, keinginan kita untuk komplain, harus diserahkan di altar. Jadi, living sacrifice, harus jadi persembahan tubuh. Jadi, ketika kita menerima firman Tuhan, maka dia akan konsekuensinya kita harus, dan karena kita menghormati dan percaya, akhirnya apa? Ketidakpercayaan harus dilepaskan. Jadi ini yang harus kita mengerti. Jadi nggak bisa kita terima kebenaran, kita mau kebenaran, kita oke, terima aja. Tapi yang lama tetap anggur yang lama tetap disimpan. No. Anggur yang baru, kebenaran itu bisa masuk ketika anggur lama dibuang. Jadi cara berpikir yang lama, kita punya logika manusiawi kita, keinginan daging kita harus diserahkan. Keinginan kita yang mau komplain dengan keadaan ini, Tuhan firman Tuhan datang bersyukur dalam segala hal, kita harus terima, menghormati dan percaya itu benar adanya, dan dengan itu kita melepaskan ketidakpercayaan, keinginan komplainan kita, keinginan sungut-sungutan kita, keinginan kepoin ini di sosmed dan kita posting, kita harus lepaskan, kita harus buang. Kita harus serahkan di altar dan jadi living sacrifice, jadi korban. Ya kan? Jadi memang selalu ketika kebenaran itu landed dalam kehidupan kita, maka respon kita yang sungguh-sungguh itu mengandung konsekuensi kita memberi kerelaan. Makanya kemarin Pak Timotius bilang, rela menderita. Jadi ketika menerima kebenaran Tuhan Yesus yang adalah tak berdosa, dia nggak kenal dosa. Dosa itu asing bagi dia. Nggak kenal, dia orang kudus. Dia adalah dari Allah, anak Allah yang kudus. Kita bergaul dengan dosa, kita udah pernah kenal dosa. Tapi dia waktu di kayu salib, dia mau menerima kebenaran dan dia mau masuk dan menerima dosa dunia. Itu bagi dia aneh. Tetapi karena kebenaran firman Tuhan, Bapaknya punya rencana, dia relakan dirinya, maka bagian penolakannya harus dia relakan. Nah, jadi saya ingin kita mengerti, konsekuensi dari ketika menerima kebenaran adalah kita harus melepas, kita harus memberi, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah respon positif, respon kita. Saya ingin kita hunger and thirst after God, after firman Tuhan,
Dan siang hari ini ketika saya ngomong, Tuhan sedang berbicara bagi saudara. You will have a different appetite terhadap firman Tuhan. You will have it. Appetite terhadap firman Tuhan. Saudara akan begitu haus dan lapar. Dan ketika firman Tuhan itu datang, saudara seperti ladang yang kering, yang tidak pernah diairi dan diteteskan air. Dan itu responnya tuh nyerap sekali. Saya ingin kita ada dalam posisi seperti itu. Sehingga kita rela. Nah, yang berikutnya adalah kita bahkan jadi sponsor. Jadi jangan jadi membunuh. Tadi kan kalau tadi respon dari kita percaya menghormati Tuhan, kita jadi sponsor. Makanya orang Majus itu nggak balik ke Herodes. Kan dibilang kamu balik ke Herodes ya, ceritain aku gimana supaya aku dapat tahu. Tapi mereka nggak kembali, beda jalan. Karena apa? Mereka nggak mau jadi penghambat kebenaran firman Tuhan. Mereka jadi sponsor. Biarkan kebenaran ini melakukan karyanya. Jadi saya ingin kita punya sikap adalah jadi orang-orang yang mensponsor. Jadi kalau gini, kalau teman kita ada yang bilang, Tuhan aku percaya Tuhan akan promosi saya. Oh amin, puji Tuhan, aku percaya, doain. Saya ingin teman-teman kita punya sikap seperti itu. Jadi bukan sekedar kebenaran itu impact-nya bukan kita terima kebenaran, tapi itu akan jadi makin kuat, makin jadi benih yang kuat, yang akan memerdekakan, yang akan menjadi iman yang kokoh. Ketika kita punya respon tadi yang kita omongin, dengan percaya dan kita menyerahkan ketidakmengertian, ketidakpercayaan kita, tapi bukan itu juga, kita jadi sponsor. Artinya kita menjadi orang yang gampang mendukung orang lain, teman-teman gereja, teman kantor. Aku percaya aku dipromosi, aku percaya aku bisa lepas dari masalah ini. Amin. Aku percaya, aku dukung kamu. Be a sponsor. Jangan jadi penghambat. Jangan kayak kakak-kakak Yusuf. Malah, ya lihat aja. Lu percaya lo hari gini ekonomi lagi krisis gini, lo punya rumah. Lo kan bisa beli kendaraan. Gue nggak pernah juga sih. Ya lalu coba aja lah. No. Please, let's become positive. Kita menjadi orang yang sponsor terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika orang menerima kebenaran excited, puji keluar gereja, amin. Puji Tuhan, aku percaya Tuhan akan pulihkan kamu. Jadi kita sponsor. Jadi jangan mematikan. Jangan jadi orang yang jadi blanwir, pemadam kebakaran. Jadi ada iman yang lagi berkobar-kobar, ada orang yang menerima janji Tuhan, saudara, ya hari gini udahlah, jangan terlalu mimpi. No. Kita harus jadi sponsor kepada kebenaran. Itu adalah bagian daripada seberapa firman Tuhan akan landed dan berimpact dalam kehidupan kita sejauh kita menghargai. Di dalam menghargai ini ada satu poin adalah kita juga menjadi sponsor, menjadi marketing atau menjadi advertiser, echoing. Kita mengechoing kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain. Nah, jadi saya ingin kita melihat kebenaran firman itu begitu seriusnya karena itu dia berdampak. Dan saking kita merasa, kita yakin itu kebenaran itu memerdekakan, ketika orang lain pun menerima kebenaran yang memerdekakan firman Tuhan, kita jadi orang sponsor, kita menguatkan, aku percaya, aku dukung kamu ya, aku percaya, amin. Kalau dia bilang, aku percaya dia, aku dipromosi, aku percaya Tuhan pulihkan keluargaku, amin. Kita jadi sponsor, kita jadi orang yang menabuhkan benih-benih kebaikan, ya kan? Jadi saya ingin ini kita in package of hormati firman Tuhan sebegitu dalamnya, ini yang kita omongin. Jangan ragu, jangan matikan. Konsekuensinya kita terima, bahwa kita harus keluarkan, kita harus relakan diri kita. Burn di altar, burn to di altar gitu kan. Daging, segala daging ketidakmengertian, keinginan daging, keinginan pribadi kita harus lepaskan untuk biar firman Tuhan itu jadi daging, jadi anggur yang baru yang akan berlaku di kantong anggur yang baru. Dan kita menjadi sponsor. Kita jadi orang yang sangat-sangat, saudara saya percaya, teman-teman yang suka mensponsori firman Tuhan ketika kepada lingkungannya, saudara akan dapati saudara punya iman tambah kuat. Tambah kuat. Karena apa? Saudara sponsor. Ya kayak kita sekarang kalau kita ada orang bantuin kita sponsor, dia kan kita kan support dia gitu kan. Ya kan? Makanya Jarum mungkin ya, Jarum atau apapun iklan-iklan itu kan mereka kan cari sponsor. Siapa yang sponsorin produk mereka akan dia supply. So, demikian juga dengan firman Tuhan. Kebenaran yang keluar turun dari surga, dari firman Allah, itu ketika kita menjadi orang yang menjadi sponsor, echoing, advertising. Kita menjadi orang yang memberitakan. Wah, itu adalah powerful, so powerful, will be impactful. Itu akan menjadi kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menjadi daging. Saya ingin firman Tuhan itu jadi daging. Bukan sekedar firman Tuhan broadcasted dalam kehidupan kita, tapi jadi daging. Haleluya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, ya kan?
Bagaimana respon kita? Nah, kita lihat di sebentar ya. Nah, kita tahu iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Pendengaran firman Kristus. Jadi, bagaimana respon kita? Kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kita dengar kan? Tetapi lanjutnya lagi ini. Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi yang kedua, declare. Ini berkaitan dengan apa yang kita bicarakan tadi. Declare. Jadi kita nggak bisa, oke terima firman Tuhan. Tapi kita mesti omongin. Karena apa? Waktu kita gemakan, maka dia akan menjadi dengar. Kita kan gemakan. Kita dengar, itu timbul iman. Kita sering gemakan, imannya makin besar. Jadi sering-sering gemakan. Aku percaya Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Aku percaya Tuhan mengasihiku. Saudara kita, teman-teman kita katakan, gemakan, karena kan kita akan makan buahnya. Jadi yang kedua, declare. Ini kan juga berkaitan dengan sponsoring gitu kan, ataupun you declare, echoing gitu kan. Karena apa? Waktu kita broadcast, kita perkatakan, maka dengar, telinga kita dengar, kita makin kuat. Dan akhirnya, ini jadi siklus. Siklusnya gini, saya dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, anakku, aku mengasihimu. Saya kata, Tuhan kau mengasihi aku. Hari pertama mungkin, oke, aku mengasihi. Saya dengar. Dan iman itu timbul. Saya merasakan bahwa saya percaya bahwa saya dikasihi Tuhan. Tapi terus saya sering gemakan. Aku dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi aku banget. Tuhan mengasihi aku banget. Ini kita dengar, iman kita bangkit makin bangkit. Kan kalau firman Tuhan itu begitu kita apa yang meluap di hati, keluar di mulut, Matius 12 bilang. Jadi, ini prosesnya nih, kita perkatakan, aku percaya Tuhan mengasihi aku. Kita dengar, kemudian timbul iman di hati, iman kita jadi naik. Saking percayanya dia nggak bisa berhenti di hati, dia keluar di mulut. Akhirnya kita ngomong lagi, aku dikasihi Tuhan. Semakin kita ngomong, kita dengar lagi, akhirnya hati kita makin kuat lagi, muncul di mulut lagi. Jadi itu jadi siklus, akhirnya lama-lama kita sampai dalam kondisi di mana iman itu kuat. Di mana kita percaya kita dikasihi Tuhan itu begitu penuh. Sehingga kita kemana-mana kita menyadari itu jadi daging, udah jadi nempel ya, udah menyatu gitu ya, bahwa kita yakin Tuhan mengasihiku walaupun dimanapun keadaanku. Tapi itu diawali dari satu siklus, gemakan makan buahnya, gemakan makan buahnya, makin gemakan makan buahnya yang buah yang lebat. Dan iman kita pun kuat dan kebenaran itu benar-benar mengakar di dalam kehidupan kita dan kebenaran itu sifatnya memerdekakan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan hari ini, tapi biar saya ingin kita semua punya appetite yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Gak biasa-biasa, jangan kita jauh-gawi bawa gitu ya terhadap firman Tuhan. No, kita akan terima berkatnya. Gak ada yang Tuhan jari lelahmu dan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan gak pernah yang orang yang sungguh-sungguh, karena kan barang siapa Iman Ibrani 11 ayat 6 bilang, barang siapa berpaling kepadaku, hendaklah dia percaya bahwa aku benar-benar ada dan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi kita mesti ngerti itu. Sungguh-sungguh itu nggak ada ruginya. Sungguh-sungguh itu it pay off gitu kan. Tuhan akan respon. Jadi jangan, kalau gue sungguh-sungguh nanti nggak sungguh-sungguh ikut ibadah PDMMNC nanti kalau nggak ada berkatnya. We have to be all out. Respon kita kebenaran benar. Firman Tuhan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Amin. I'm in. Nah, dari situ kebenaran itu memerdekakan kita. Buat kokoh dalam hidup kita. Haleluya. Bapa surgawi, speak to the deep. Bicara lebih jalan dalam kehidupan kami. Bukakan Roh Kudus, bukakan bagi kami dalam nama Yesus. Kita akan sharing. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau nanyakan. Kita mudah-mudahan ada waktu ya. Aduh, dikit lagi ya. Satu orang kalau yang menanyakan. Tapi I hope kebenaran ini memerdekakan setiap kita. Saya ingin appetite kita berbeda terhadap firman Tuhan. Respon kita jadi cius gitu ya kalau kata orang. Ada yang mungkin mau sharing atau mau nanyakan satu hal, boleh deh. Karena mumpung kita di keluarga sendiri. Feel free. Ada? Teman-teman, dialah hari ini kita punya on fire. Saya ingin kita on fire. Ya. Terhadap firman Tuhan kita grab it, kita serius gitu. Karena apa? Dampaknya jelas. Orang yang sungguh-sungguh nggak pernah ya. Saya hari ini kalau saya buka kesaksian, siapa yang pernah dia merasakan dia sungguh-sungguh dan dia merasakan jalan Tuhan, terus kalian ternyata nggak ada tuh
Pak Pendeta ternyata nggak ada, percuma saya berikan mimbarnya. Kan komplain nih, kayak ini meja komplain gitu misalnya, boleh. Nggak ada. Kita semua adalah, saya percaya bagian adalah orang yang meresponi, kemudian kita melihat dampaknya. Tapi biarlah kita lebih lagi, serius lagi, supaya kita bisa merasakan dampak dari kebenaran itu, bukan sekedar sampai di mata kaki, tetapi sampai di seluruh kehidupan kita termanifestasi gitu kan. Jadi hidup kita ini udah jadi, ini kita jadi living testimony gitu kan. Jadi firman yang hidup, kemanapun kita berjalan, itu udah nempel. Kenapa? Firman yang tadinya datang ke kehidupan kita, tapi kita udah proses itu menjadi daging. Karena apa? Lewat tadi, kita sungguh-sungguh, kita nggak ragu, kita percaya, kita nggak membunuhnya, kita tidak mendinainya, kita penuh dengan syukur, dan kita melakukannya. Ada satu yang tadi saya miss ya, saya janji tadi. Way of thinking-nya. Bagaimana, kenapa kita bisa hormati sedemikian walaupun bayi pada saat itu? Karena kita mesti, waktu kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita mesti, cara berpikir kita adalah see the unseen. Orang Majus itu melihat Yesus, bayi Yesus itu sebagai raja yang dimuliakan. Jadi mereka melihat behind. Latih diri kita melihat yang di belakang. Kalau kita melihat keadaan kita kayaknya nggak mungkin. Kita nggak mungkin excited. Kita nggak, gimana kita cara excited dan berhormati firman Tuhan? Caranya kita harus bisa melihat, melatih diri kita melihat yang tidak kelihatan. Waktu Tuhan bilang, aku akan memulihkan keluargamu. Padahal kita melihat keluarga kita hari ini kayak apa. Nah, kita harus melatih diri kita melihat yang tidak kelihatan. Itu yang membuat kita senyum dan kemudian, amin, aku percaya Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Karena apa? Karena kita melatih diri kita, Tuhan tolong kita, Roh Kudus tolong kita melihat yang di balik sana yang tidak kelihatan. Seperti orang Majus bisa melihat bayi itu bukan sekedar bayi. Fotonya kelihatan bayi, tapi mereka melihat yang tidak kelihatan. Dia adalah raja, segala raja yang penuh dengan mahkotanya dan kemuliaannya jelas. Jadi itu, kenapa mereka bisa melihat itu? Nah, keduanya juga fokus buah. Jadi kita melihat buah. Kita bisa melihat buahnya. Kalau aku mengampuni, Tuhan akan mengampuni, dan maka Tuhan akan mendengar doa-doaku. Jadi kita melihat waktu firman Tuhan datang, ampuni. Maka kita melihatnya itu ke produk jadinya, buahnya. Maka doa-doaku akan didengar. Nah, ketika kita melatih diri kita melihat produknya, buahnya, maka kita akan mampu meresponi firman Tuhan itu dengan baik, dengan benar. Karena kita tahu hasilnya, kita tahu ujungnya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Nah, yang terakhir, yang gambaran yang lain daripada apa yang saya jelaskan ini adalah anggap sudah. Karena mereka sudah anggap itu raja. Orang Maju sudah menganggap itu raja. Makanya kenapa? Orang lihat fisiknya memang aneh, kayaknya kok menyembah bayi, tapi bagi mereka dia udah anggap itu raja, dan di pikiran mereka itu udah dan. Bagi kita yang menerima firman Tuhan, kita udah menganggap dan Tuhan akan pulihkan. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Aku menganggapnya sudah dan. Bahwa buminya aja belum catch up. Buminya belum catch up. Tetapi rohnya sudah benar. Rohnya sudah terjadi. Makanya Tuhan bilang sudah selesai. Yohanes 3:19 ayat 30. Sudah selesai, sudah diberikan. Is done, is finished. Tapi itu secara roh. Tapi biarlah kita masuk di dalam kebenaran itu, bahwa secara rohnya kita sudah menganggap itu sudah done. Makanya respon kita begitu antusiasnya, begitu kan? Orang ngelihatnya kok gitu, kok kayaknya lu serius banget, kayaknya sungguh-sungguh banget. Yes, karena itu done, produk udah jadi di rohnya. Hanya buminya yang lagi kecap, lagi ngejer. Haleluya. Jadi panjang gitu ya, tapi I'm on fire. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi ada yang nanya? Satu, kalau enggak kita tutup. Tapi kalau mau nanya habis ini, silakan. Cuma satu Pak, saya lihat luar biasa firman yang Bapak sampaikan. Cuma mau tanya, ini sudah berapa tahun Bapak mempelajari firman Tuhan sampai dengan Bapak firm sekali gitu bahwa kita harus begini-begini. Kira-kira itu sudah berapa tahun pengalaman spiritual Bapak ya? Itu aja pertanyaannya Pak. I was born again tahun 86. No, I was born again 86. Tetapi saya kemudian mengalami hal babak berikutnya lagi di tahun berapa ya? 99. Tapi intinya kenapa saya merasakan itu, kenapa? Ketika hungernya itu loh ya. Ketika kita laparnya makin lapar, itu digest-nya ya, responsiveness-nya, receptance-nya kita akan juga lain. Jadi
melatih diri untuk hunger. Pada saat itu memang saya belum pernah berpuasa, tapi pertama kali saya berpuasa pada saat itu. 40 hari dan bahkan akhirnya tahun itu agak panjang lah. Tapi artinya saya pertama kali gitu loh waktu itu dalam keadaan kasus ya, keadaan situasi kehidupan. Tapi kemudian dari situ saya merasakan kehanggaran dan ya Tuhan kemudian latih ya. Tapi artinya sama lah seperti kita semua. Kita semua alami. Tapi artinya cius ya, sehingga kita benar-benar kayak terima firman Tuhan kayak siap tangkap gitu, kayak harimau yang lapar sekali gitu. Dan itu akan dampaknya beda. Karena itu semua kalau kita bilang kebenaran ada dampaknya, oke, kebenaran memang luar biasa. Now, I'm talking about your response. How do you react? Waktu firman Tuhan itu dilemparkan. Hari ini pun dia setiap saat lewat pikiran kita pun firman Tuhan itu diingatkan kan. Tetapi how do you respond gitu lah. Saya ingin kita latih. Saya tahu ada berbeda-beda setiap kita, tapi jangan kita tutup dengan kita punya pribadian ya, kita terus ngeles ya, defend gitu ya. Ya gue memang orangnya gini, gue orangnya come on, be serious gitu kan, be excited with the word of God gitu kan. Then you will have a different response, different experience. Kalau mau expect different experience dari firman Tuhan, respon yang beda. Respon beda, you will experience different. Don't expect the different kalau respon kita sama aja kayak orang-orang juga. Don't expect. Haleluya. Kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara. But now receive it. Receive it. Receive it. Fire. Fire. Biar setiap kami Tuhan menerima firman-Mu dengan berbeda. The way we see it, we see the unseen. Kami melihat yang tidak kelihatan. Kami melihat buahnya. Dan kami dari sana kami meresponi dengan menganggap Tuhan, it's done. Itu sudah. Kami tidak ragu. Karena kami tidak terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan, kami tidak bimbang dan ragu. Tapi kami percaya penuh. Dan kami percaya itu diperhitungkan kepada setiap kami. Jadi kebenaran yang memerdekakan. Dan kami akan melihat buah-buah roh. Kami akan melihat perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini Tuhan, aku lepaskan berkat Tuhan. Aku lepaskan iman. Roh-Mu, pengurapan-Mu dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Vincent. Firman Tuhan yang luar biasa sekali pada siang hari ini menguatkan kita kembali. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai. Begitu luar biasa hamba-Mu yang terkasih Bapak Vincent Hilliard Tuhan. Tuhan yang terus pakai beliau Tuhan, lebih lagi Tuhan, bahkan setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu terus boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, kami boleh berbuah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hidup kami Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan, mengumpulkan persembahan Tuhan, Bapak urapi setiap kami, biar apapun yang kami beri pada saat ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil mendengarkan pengumuman. Silakan Pak Eli untuk menyampaikan pengumumannya. Kita akan melihat laporan kas PDMNC dan laporan diakonia kita. Untuk kas kita sampai dengan saat ini masih ada 9,7 juta. Juga laporan kas diakonia, kas kita masih ada 900.000. Untuk Bapak Ibu sekalian yang mau melakukan persembahan untuk diakonia, boleh menghubungi Ibu Asmara Dewi melalui rekening yang tertera pada layar. Berikutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan untuk scan QR barcode-nya. Di sini rekening yang sama atas nama Bu Christina Asmara Dewi, QQ Bu Jessica Tanu Sudibyo. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan menunggu beberapa saat lagi untuk kita memberi persembahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Eva dan akan ditutup melalui doa berkat oleh Bapak Vincent. Silakan Ibu Eva. Oke, shalom. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di sorga, terima kasih oleh karena kasih dan kemurahan sorga yang masih Tuhan terus berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami semua dapat bersama-sama mengikuti persekutuan doa di siang hari ini, dan kami bersyukur oleh karena kami masih bisa diberikan kesempatan untuk juga mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pak Vincent, yang sangat menguatkan kami semua Tuhan, agar kami semua menjadi para pendengar firman Tuhan yang setia, dan kami juga menghidupkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan firman Tuhan yang kami dengarkan menambahkan iman percaya kami, sehingga hidup kami selalu kami ubahkan. Bapa dalam kian surga, pada saat ini kami berdoa Tuhan, mengucap syukur buat perusahaan tempat di mana kami bekerja. Biarlah juga Tuhan Engkau yang memberkati perusahaan di mana tempat kami bekerja, MNC Group. Biarlah Bapak Engkau berkati Pak Haritanu dan juga keluarga, para pemimpin kami yang ada di MNC Group ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan surga, sehingga apa saja Tuhan yang dibuat untuk memajukan perusahaan ini Tuhan akan buat berhasil, dan kami juga dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar bagi perusahaan ini Bapak. Berikan kesehatan, berikan selalu kekuatan bagi seluruh para pemimpin kami, khususnya keluarga Pak Haritanu Bapak. Ya Bapak dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Pak Vincent yang sudah membawakan firman Tuhan. Biar Engkau juga memakai Pak Vincent semakin lebih lagi dalam pelayanan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan keluarga juga Engkau berkati Tuhan. Dan biarlah semakin hari Tuhan Pak Vincent akan semakin menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya, bagi bangsa ini Tuhan, melalui setiap kabaran-kabaran firman Tuhan yang disampaikan. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat negara kami di mana kami berada pada saat ini Tuhan. Bapak dalam kerajaan surga berkati para pemimpin kami agar setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua umat-umat-Mu Bapak. Ya Bapak dalam kerajaan surga, pada saat ini juga Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini dan mengikuti ibadah Bapak, biarlah juga Engkau berkati kami semua Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai alat-alat Tuhan dalam segala pekerjaan kami, dan dimanapun saja kami berada Tuhan, jadikan kami berkat, dan biarlah Bapa nama Tuhan akan selalu dipermuliakan atas segala sesuatu yang kami lakukan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena damai sejahtera Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami sampai saat ini. Mohon ampun setiap dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan yang kami hidup. Amin. Teman-teman jemaat Tuhan, mari kita pulang dan terima berkat Tuhan. Terimalah segala berkat ya Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan mengurapan Roh Kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kekasih-kekasihnya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih Pak sekalian. Ingat, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi ibadah minggu depan. Semua. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Berkati.